Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Smart Community ya. Ini spesial program yang kami hadirkan untuk Anda setiap malam Rabu ya. Dari jam 7 hingga jam 8 malam. Pasti menghadirkan Kak Niar di sini dan juga ada Kak Yanti, perempuan-perempuan luar biasa, tentunya dari Ibu-Ibu Doyan Nulis Makassar. Iya. Ya, yang kita singkat dengan IIDN Makassar. IIDN Makassar ya. Jadi sekali lagi nih untuk Anda juga yang mau nanya-nanya nih, mungkin juga Anda mempunyai kesukaan ataupun ketertarikan yang sama ya dengan Kak Yanti dan juga Kak Niar, suka nulis, yang mau nanya-nanya juga apa sih tipsnya, gimana sih belajarnya, awalnya kayak gimana ya, atau banyak hal yang bisa Anda tanyakan ya, langsung saja kami menyiapkan kolom chat ya, tentunya di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi sempat nih saya penasaran tadi ya. Tadi nulis yang gaul, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah untuk penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, itu gimana tuh tipsnya? Itu sebenarnya akan diadakan nanti kelasnya Kak. Kelasnya akan nanti tertutup ya tanggal 19 Juni. Dalam waktu dekat ini kah? Dalam waktu dekat tanggal 19. Wow, Jadi ada teman dari luar komunitas. Jadi sebenarnya bagaimana perekrutannya itu sudah berlangsung dari beberapa bulan lalu. Oh, ada perekrutan juga? Ya, jadi teman-teman itu buat tulisan dulu. Jadi yang sudah buat tulisan, yang tidak buat tulisan terpaksa dikeluarkan dari grup. Oh, jadi ada penyaringannya juga, ada persyaratannya juga ya yang harus dipenuhi gitu ya untuk ikut pelatihannya. Iya, Kak. Apa saja tuh? Ini mungkin bisa di-share juga nih ya untuk mereka yang mau ikut pelatihan. Apa saja sih persyaratannya, tadi bisa di-announce lagi? Jadi begini, Kak Niar. Yang jelas yang boleh ikut itu anggota dari IIDN, atau kadang-kadang IIDN sebenarnya buka peluang itu share info yang bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, itu kelas pelatihannya kan ada yang berbayar, seperti saya bilang tadi, ada yang berbayar, ada berbayarnya dengan duit, ada yang dibayar dengan komitmen. Nah, komitmen menulisnya ini biasanya sudah dituliskan juga di postingan Instagram IIDN. Jadi kayak yang kelasnya akan berlangsung nanti ini, itu teman-teman harus membuat tulisan yang seperti tadi saya ceritakan. Yang sudah buat tulisan itu mengisi form, itu dicek oleh penanggung jawabnya. Kemudian jika memang tidak bisa menyelesaikan seperti dari komitmen yang di awal, sudah kami tekankan di awal, itu terpaksa dikeluarkan dari grup. Cuman tinggal bagaimana jika ada yang berminat, itu tinggal menyimak saja di akun Instagramnya Ibu-Ibu Doyan Nulis. Ya, itu kan karena biasa juga dibuka juga kok untuk umum. Jadi bapak-bapak pun ada yang ikut. Gitu, kalau tertarik. Yang jelas kalau untuk kelas yang memang blog itu harus punya blog dulu, biasanya itu ada syaratnya Kak. Jadi misalnya blognya masih gratisan, ada kelas-kelas yang boleh diikuti atau ada event yang boleh diikuti, tapi ada juga yang blognya misalnya sudah yang blog berbayar. Iya, jadi yang sudah misalnya .com atau .me dan lain-lain. Seperti itu, jadi ada persyaratan ya untuk ikut pelatihannya. Ada nanti persyaratan. Ya. Oke. Tentu nih ya untuk smart listeners yang mungkin saja nih ya untuk malam hari ini ada yang menyaksikan kita ataupun ada yang mendengarkan kita itu masih sedikit kurang mengetahui ya untuk ya mungkin mereka juga tertarik ya, punya keinginan untuk menulis juga. Nah, hal-hal apa saja sih yang memang harus mereka tahu begitu ya untuk bisa belajar untuk menulis begitu, untuk bisa menulis nantinya. Hal awal, hal dasar yang memang mereka harus tahu begitu. Hal awal, kalau memang mengatakan ingin belajar menulis, hal awal yang dilakukan ya realisasikan itu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa membuat tulisan. Ya kalau kita berpikir ingin membuat tulisan yang baik, ya kuncinya cuma menulis dan menulis. Karena kadang-kadang orang bilang saya kepingin belajar nulis tapi tidak nulis-nulis juga.
seperti itu. Jadi tidak akan bisa. Langsung mulai aja gitu ya. Tulis aja dulu. Saya mau dengar dulu nih. Kak Yanti gimana awalnya? Untuk langsung nulis gimana awalnya? Tulis aja dulu, yang kalau misalnya sudah dapat ide, sudah dapat topik dan menarik ya ditulis sampai kemudian beberapa paragraf. Cuman kadang kan kita kalau nulis diedit lagi. Nah itu yang kadang membuat tulisan lama. Akhirnya sudah nggak dapat idenya, ditinggalkan. Padahal kata teman-teman juga sarannya ya kamu tulis aja dulu. Nanti kalau memang buntu, diamkan dulu, ide kan akan datang lagi seperti itu. Jadi jangan langsung diedit ya. Iya. Oh, Nulis jadi aja. Jangan diedit dulu. Oh, ini tips juga ya. Jadi jangan langsung diedit. Jangan langsung diedit. Jadi Tulis lebih baik- aja apa yang kita rasakan gitu ya. Iya. Apa yang ada di isi kepala kita gitu ya. Iya, Dituangkan gitu. saja dalam bentuk tulisan. Tuangkan Jadi saja. jangan langsung diedit. Biasanya langsung buyar gitu ya. Iya, kalau Iya. diedit. Terus apalagi kalau perasaan kita kan kayaknya ini salah. Kayaknya ini orang nggak suka, kayaknya begini, itu diabaikan dulu deh. Jadi nanti ada bagian mengeditnya di situ baru kita pilah-pilah. Biasanya kalau kita merasa seperti itu langsung dihapus semua. Iya kan? Iya. Langsung dihapus semua. Atau malu misalnya, Hmm. banyak juga yang tidak mulai-mulai karena katanya malu. Iya. Itu susah juga. Itu harus dikesampingkan dulu ya. Harus betul. Iya. Takut dibaca orang. Takut dibaca orang. Gimana? Nulis katanya mau menulis. Takut dibaca orang. Oke. Baik. Untuk jenis-jenis penulisan sendiri itu apa saja sih, terbagi atas berapa maksudnya jenisnya ada apa saja untuk penulisan itu? Kalau di IIDN sendiri yang dipelajari itu ada non fiksi, ada fiksi dan puisi. Cuman kalau puisi itu belum ada kelas khususnya. Ya. Kalau fiksi itu sudah ada kelas khususnya. Baru-baru itu belum lama ini menghasilkan antologi budaya, jadi berupa cerpen tapi bertema budaya. Jadi ada teman-teman dari IDN Makassar juga ada yang masuk di situ, di buku itu. Kalau non fiksi itu sudah beberapa kali juga IDN menghasilkan antologi, jadi teman-teman IDN menulis dalam satu buku itu beberapa kontributor, biasanya berkisar 20-30 orang. Itu temanya macam-macam, ada tema budaya juga. Yang saya pernah ikut itu tema kayak chicken soup for the soul, kemudian tema tips ngeblog, itu pernah ada juga. Jadi temanya macam-macam. Kemudian khusus blog sendiri untuk blog pengembangan diri bagi blogger dan pengembangan untuk performa blognya. Jadi blog itu kan bukan yang cuman kita tulis kemudian tinggalkan. Jadi ada hal-hal tertentu yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performanya gitu. Jadi itu kan ibarat kalau kayak rumah itu ibaratnya kan perlu kita dandani, perlu pengunjungnya gitu ya. Ya, perlu dibersihkan, perlu mungkin dipasangi AC lah, seperti itu. Kurang lebih gambarannya. Apa kira-kira tipsnya seperti apa tuh? Tipsnya. Ya. Jadi misalkan bagaimana yang kayak nanti itu akan berlangsung kan, misalnya bagaimana menulis sesuai dengan KBBI tapi tetap menulis gaul. Bisa juga tentang SEO. Pernah yang SEO itu Search Engine Optimization. Jadi di tahun lalu itu IDN pernah mengadakan 25 webinar. Itu webinarnya seputar blog, tapi bukan hanya tentang blog. Jadi ada juga tentang media sosial. Jadi kami juga kan terkait dengan media sosial. Blogger dengan media sosial itu saling terkait. Kemudian ada juga tips SEO-nya. Bagaimana melakukan sesuatu pada blog kita supaya kalau ada yang ditulis itu mudah ditemukan di mesin pencari. Kalau bisa dia ada di posisi halaman 1. Kan kalau kita mencari sesuatu di search engine, kita googling apa-apa kan kita mencari yang paling cepat kita temukan kan biasanya itu di halaman 1. Paling ke halaman 2, ke halaman 3. Kita tidak akan mencari kalau sudah di halaman 10, halaman 11, padahal masih ada ribuan pencarian misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada juga yang bagaimana supaya misalkan cara menulis efektif atau bagaimana supaya kita menyisipkan gambar atau foto yang bagus di blog. Jadi pada akhirnya blog juga itu terkait dengan
visual juga. Jadi bukan hanya teks. Walaupun basicnya teks, kalau saya menyebut core-nya itu teks tulisan, tapi perlu juga sesekali itu ada, bukan sesekali sih, sebaiknya itu di setiap postingan itu ada gambar atau ada video. Jadi saya ikut belajar juga kalau misalnya bikin video, ngedit video, gambar, edit gambar, itu pakai aplikasi tertentu juga. Jadi ada pelatihannya juga seperti itu, pernah dilaksanakan oleh IDN. Oke, jadi ini apa ya? Bukan hanya dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi ada juga gambar ya. Ini sebagai penarik gitu ya? Iya, sebagai penarik ya. Ternyata banyak hal ya yang bisa dipelajari ya di komunitas IIDN. Banyak Makassar. Banyak hal. Termasuk ya. Bagaimana cari cuan. Cari cuan. Cari cuan bisa. Cari cuan, cari apa ya? Menulis yang menghasilkan gitu ya. Iya. Ada apa? Gimana caranya? Gimana caranya? Yang jelas harus konsisten. Karena banyak brand itu dia mencari blogger yang konsisten menulisnya. Saya juga pernah diminta bantuan misalnya untuk mencari atau menyaring teman-teman blogger. Jadi ada syaratnya misalnya dalam 1 bulan dia menulis berapa tulisan, misalnya minimal 4 tulisan. Jangan sampai dia menulis 1 kali dalam 5 bulan, itu biasanya tidak dilirik. Jadi tidak ya. Jadi memang konsistensi itu kuncinya juga gitu. Karena selain kita konsisten itu sebenarnya selain kita melatih kemampuan menulis yang pastinya akan semakin baik kalau kita konsisten, itu juga sebenarnya meningkatkan performa blog kita. Jadi secara tidak sadar sebenarnya performa blog kita itu bisa pelan-pelan makin baik atau makin populer di mata Google. Seperti itu kira-kira Kak. Kalau kita aktif nulis gitu ya, ya. Kita aktif ya. Iya. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrol di malam hari ini, dan sekali lagi untuk Anda smart listeners yang mau bertanya, silakan ya. Kami juga menyiapkan kolom chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Silakan untuk Anda yang mau bertanya, kami masih menantikan Anda. Baik. Jadi banyak hal ya yang bisa didapatkan kalau kita memang mempunyai ketertarikan yang sama ya dengan seperti diinformasikan oleh Kak Yanti, kemudian juga Kak Niar ya. Ini terkait mereka yang suka nulis gitu ya. Nah, kalau Kak Niar sendiri dan juga Kak Yanti nih, kalau kesenangannya sendiri untuk penulisannya itu ke arah mana misalnya? Ke fiksi ataukah ke non fiksi? Saya ke Kak Yanti dulu deh. Sebenarnya Kak Yanti. Kalau dua-duanya sih suka. Jadi ibaratnya apa yang terjadi di sekitar itu ya kita ceritakan secara detail, storytelling. Nah, karena nulisnya juga di blog, tadi kan ketika kita nulis di blog, kita juga perlu memperhatikan banyak hal. Yang pertama mungkin itu adalah dari sisi SEO-nya. Terus bagaimana memantik pembaca untuk kemudian menulis, dan untuk tulisan saja ketika kita menulis ya minimal harus 500 paling banyak gitu, karena kalau cuma 300 kadang masih kurang 500 kata. Iya. Gitu. Oke, jadi kalau 300 masih kurang gitu ya, masih harus kurang. 500. Saran dari mentor yang kemarin ngajar kan minimal 500. Oke. Kak Niar mau nambahin? Ya. Kebanyakan memang yang mencari blogger itu untuk bekerja sama itu mencari yang bisa menjelaskan dengan cukup detail mengenai brandnya atau produknya. Itu kalau untuk bekerja sama. Jadi biasanya syaratnya itu minimal 500 kata. 500 kata. Iya, tidak boleh di bawah itu minimal. Seperti itu, Kak. Karena dengan 500 kata kan sudah bisa cukup detail menggambarkan. Oke. Ya, kita break lagi ya untuk sesaat, dan Smart Listeners ada jangan kemana-mana, kami masih kembali di Smart Community.